Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus melanjutkan kecamannya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus katakan, celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Suatu kejahatan bisa dihapus secara halus dengan mendirikan sebuah monumen. Kewajiban untuk secara serius mencela dan mengadili para pelaku kejahatan diharapkan akan pelan-pelan dilupakan orang kalau sebuah monumen dibangun bagi si korban. Begitulah orang-orang yang berpengaruh di tengah orang Yahudi pura-pura menghormati para nabi yang dibunuh nenek moyang mereka dengan membangun makam indah bagi para nabi itu. Kalau mereka menghormati para nabi itu, mengapa mereka mengajarkan dan berkelakuan tidak seperti yang disampaikan para nabi itu? Dan kalau mereka menghormati para nabi, mengapa mereka menolak Yesus dan ajarannya yang justru menggenapi ajaran para nabi? Pewartaan dan tindakan Yesus dengan jelas mereka lihat melebihi para nabi, sebab dia menyampaikan semuanya berdasarkan kuasa dan wewenangnya sendiri. Lalu, mengapa mereka masih menolak Yesus? Teguran Yesus atas dasar kebenaran sejarah dan fakta tidak terbantahkan. Dan kaum Farisi dan ahli Taurat itu tahu bahwa Yesus ini sedang menguak kebenaran. Tetapi bukannya menerimanya dengan lapang dada dan mencari jalan baru untuk memperbaiki kesalahan personal dan historis, malah mereka melawannya secara membabi buta. Mereka tidak sudi mengakui kesalahan, dan karena itu mencari upaya untuk melenyapkan Yesus. Kita semua tahu ending
kisah pertarungan Yesus dengan kaum Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka menang, tanda kutip, dan berhasil menangkap, membunuh, dan melenyapkan Yesus. Mereka melakukan apa yang dulu pernah dilakukan nenek moyang mereka kepada para nabi. Tetapi justru dengan berbuat demikian, mereka mengumumkan kepada dunia bahwa benarlah apa yang dikatakan Yesus atas mereka. Kemudian kita dengar dari Yesus melanjutkan kecamannya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, tetapi kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya. Dan orang yang berusaha masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Kaum Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang pandai. Mereka adalah kaum cendekiawan yang menguasai berbagai ilmu, khususnya ilmu agama. Yesus mengecam sikap hidup mereka yang tidak menjalankan apa yang mereka ketahui. Lebih parah lagi, ketika orang lain ingin masuk ke dalam kebenaran, justru mereka halang-halangi. Ya, kita pun kerap tergoda menjadi followers, pengikut orang Farisi dan ahli Taurat. Dengan cara bagaimana? Ya, ketika kita menutup diri terhadap kebenaran atau berada di posisi bersalah, kita berusaha menyerang orang yang mencoba menguak kebenaran itu. Bukannya mengakui dengan rendah hati dan berusaha memperbaiki kesalahan, namun justru kita berusaha mati-matian membela diri dan bahkan menyerang balik orang yang menguak kebenaran itu. Dengan membuang jauh rasa bersalah, kita kerap mencari-cari kesalahan orang lain dan mengumumkan itu secara lebih heboh untuk menutupi kesalahan kita. Kita berusaha tetap dianggap benar, meski jelas-jelas salah. Memang orang yang menutup diri terhadap kebenaran akan dengan mudah juga menghakimi dan menghalang-halangi orang lain yang ingin benar-benar mengenal Allah dan mau mencari kebenaran. Tiap hari kita belajar untuk berendah hati dan berbesar budi, untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Semakin kita membela-bela diri, semakin jauh kita terjerumus dalam kebiasaan mempersalahkan. Dan kita juga akan semakin jauh dari ketenangan batin. Apalah artinya kita membuat monumen untuk Tuhan dan para orang kudus? Seperti mendirikan gereja yang megah, gua Maria yang indah, jalan salib dengan patung-patung raksasa. Kalau hidup keagamaan kita jauh dari kebenaran Tuhan. Apalah artinya kita membuat monumen dengan menempelkan salib besar di dinding rumah kita atau mengalungkan rosario di leher kita kalau hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kita orang Katolik wajib memiliki pengetahuan akan kebenaran, tetapi sekaligus juga mempraktekannya dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Jadi iman kita tidak hanya tampak saat ibadah, namun juga hadir pada saat kita bekerja. Dalam relasi suami istri, sewaktu kita mendidik anak, dalam bermasyarakat, dan dalam kehidupan lainnya.